Hola teman-teman, jadi kali ini kita kedapatan misteri lagi yang harus kita pecahkan bersama. Misteri itu seperti ini. Mas, tolong bahas saham Sukor Invest Equity Fund dong. Kok sudah beberapa bulan turun terus ya? Apa sebaiknya pindah reksadana ya, bukan pindah rumah. Kalau pindah rumah kan jauh juga ya. Atau tetap tetap setia ya. Dan DCA aja tiap bulannya. Nah, jadi kita bersama akan memecahkan misteri ini dan membantu Richard Batu 7120. Apakah harus tetap atau pindah ke lain hati? Namun sebelum masuk ke lebih dalam ya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih dulu kepada teman-teman yang telah men-share video saya, nge-like, subscribe, dan menggunakan kode referral yang sering muncul di atas ini, karena itu merupakan dukungan teman-teman buat saya agar saya tetap semangat dalam menumpas kejahatan di dunia investasi ini. Ya, jadi kita langsung saja kita tampilkan layar bibitnya di samping ya teman-teman ya. Sudah ada kan ya teman-teman, ini portofolio saya update terlebih dahulu sebentar karena biasanya banyak yang penasaran tentang portofolio saya. Ini udah plus ya, masih plus ya teman-teman ya, plus 6,49% untuk keseluruhannya. Nah, kalau untuk yang di dana pensiun ya teman-teman ya, biasa orang paling sering ngelirik yang saham karena saya sangat agresif. Untuk reksadana saham saya sendiri sekarang plus 10,87% dan untuk Sukor Invest Maxi Fund-nya plus 6,42% ya. Menurun sedikit tapi nggak apa-apa. Kita lanjut lagi ke Sukor Invest Equity Fund ya. Saya adanya Maxi Fund saudaranya. Ini kan bingung karena katanya beberapa bulan ini terus mengalami penurunan. Kita buktikan dulu ya teman-teman ya, ini Sukor Invest Equity Fund. Nah, setelah kita sebentar saja lihat di antara keempat reksadana yang langsung muncul ya teman-teman ya, kita dapat lihat Sukor Invest Equity Fund rupanya one year return-nya masih plus 14,38%. Lanjut lagi kita masuk lebih dalam lagi. Nah, untuk Sukor Invest Equity Fund sendiri katanya kan belakangan ini satu harinya, ini udah plus 0,23 ya, berarti udah agak enakan kan, nggak merah terus. Kita mari lihat katanya beberapa bulan. Untuk satu bulannya ini memang minus 2,21%. Tapi teman-teman perlu perhatikan grafiknya. Kan udah tampil di samping ya, kenapa saya kasih lihat lagi ya? Perlu teman-teman perhatikan bahwa setiap kali penurunan tetap ada sedikit mengalami kenaikan ya. Masih minus 2,21%. Bagaimana dengan yang 3 bulannya? Nah, untuk 3 bulannya sendiri itu adalah minus 3,7%. Benar ya. Berarti benar yang dikatakan oleh Hyung tadi bahwa beberapa bulan ini memang mengalami penurunan. Nah, tapi bagaimana kalau reksadana saham itu kan kita nggak bisa menilai dari beberapa bulan saja karena sifat dan karakternya tidak seperti itu ya. Kita bolehlah narik lebih panjang ya, karena tujuan dari reksadana saham ini kan panjang ceritanya ya, maksudnya jangka waktu investasinya. Dilihat dari year to date-nya dia masih plus 14,13%. Kalau kita lihat grafiknya, ini bukan merupakan harga yang merosot sangat dalam, karena kita lihat kalau untuk year to date-nya itu NAV-nya berada di sekitar 2.500-an nih, yang paling bawah ya teman-teman bisa lihat ya di sini, dan sekarang sudah ada di 2.800-an ya. Dicatat dulu, dicatat. Bagaimana dengan kondisi satu tahun kurang lebih sama, harusnya benar 14,38%, dan di 3 tahun itu 39,13%. Kalau 5 tahun plus 50,7%. Dari sini poin pertama dapat kita tangkap bersama bahwa untuk kinerja dari Sukor Invest Equity Fund jangka panjangnya masih bisa saya katakan positif. Oh iya teman-teman, terlebih dahulu teman-teman juga perlu catat bahwa di sini saya nggak ada rekomendasi ajakan beli ataupun jual terhadap aset investasi. Ingat ya, kita sama-sama memecahkan misteri. Oke, lanjut lagi. Nah teman-teman, kalau kita udah tahu jangka panjangnya seperti demikian, marilah kita lihat keadaan IHSG. Kenapa? Karena kita mau tahu juga apakah IHSG ya itu
harga gabungan semua saham itu mengalami kenaikan atau penurunan. Seenggaknya harusnya reksadana yang kita investasikan itu kenaikannya seenggaknya lebih tinggi ketimbang IHSG. Bener kan? Nah, jadi kita langsung saja, ini adalah trading view ya teman-teman. Teman-teman boleh buka saja di web browser. Di sini kita akan lihat, tadi kan saya contek sebentar ya teman-teman ya. Satu bulannya kalau untuk Sukor Invest Equity Fund itu masih ingat berapa? Benar, minus 2,21% ya. Kita mari bandingkan dengan pergerakan harga saham secara keseluruhan, yaitu IHSG. Katakanlah kita tarik dari 1 November di sini ya teman-teman ya. Kurang lebih di sini, oke. Di candle yang ini ya, yang merah ini, oke. Tertingginya kita tarik ya, atau penutupan ya. Tertingginya kita tarik sampai terendahnya, yaitu adalah minus sekitaran 1,84%. Oh ya teman-teman, maafkan coret-coretan yang di sebelumnya karena ini merupakan hasil analisa saya. Oke, jadi lanjut lagi, karena IHSG hanya minus 1,84%, sedangkan satu bulanannya Sukor Invest itu minus sampai 2,21%. Ini memang bukan, seenggaknya kabar yang kurang mengenakan. Bagaimana kalau keadaannya 3 bulan, yaitu minus 3,7%. 3 bulannya kita mulai dari sekitar sini ya teman-teman ya, September, Oktober, November ya teman-teman ya. Oke, kita tarik lagi garisnya dari sini, September ya teman-teman, dari sini ya, tertingginya ya kurang lebih di sini ya. Tanggal 1 September hari Kamis, yaitu candlenya di sini, dan kita tarik sampai hari ini juga, yaitu adalah minus 2,9%, di mana Sukor Invest Equity Fund juga mengalami minus lebih dalam, yaitu 3,7%. Oh, jadi kita harus jual nih, yuk, gawat nih, karena secara performa dia lebih buruk ketimbang IHSG. Sabar, memang beberapa bulan ini memang tidak enak ya teman-teman ya. Tapi marilah kita masuk lebih dalam lagi, seperti dimana year to date-nya tadi kita sama-sama lihat, dan 1 tahunnya itu sudah mengalami plus. Bagaimana dengan keadaan IHSG? Kita scroll agak dalam dikit ya teman-teman ya, berarti dari 2022 ini ya teman-teman. Yuk kita sama-sama lihat. Oke, ini dari sekitaran sini, Januari ya. Tanggalnya saya ambil dari tanggal sini ya teman-teman ya, 3 Januari. Kurang lebih di sini ya teman-teman, kita lihat ini tertinggi 3 Januari di sini ya. Mohon maaf agak kecil, dan dia mengalami kenaikan sampai di sini ya teman-teman. Ya, tanggal hari ini yaitu adalah 5,4%. Yang ini loh teman-teman ya. Nampak nggak ya teman-teman? Di sini saya kasih warna agak kecoret nggak ya? Saya back dulu. Oke, saya gambar ulang ya teman-teman ya. Dari sini ya tadi ya, Januari ya. Januari tanggal 1, teman-teman perhatikan di sini, oke. Yang ini ya, di sini ya candlenya ya. Oke, di sini ya tanggal 3 Januari, saya klik di sini sampai yang di sini hari ini, yaitu tertinggi juga ya saya pasangnya hari ini ya, yaitu 5,7% ya. Kita nggak ada manipulasi angka di sini ya, karena memang nggak bisa manipulasi. Sedangkan untuk year to date Sukor Invest Equity Fund-nya adalah 14,13%. Nah, dari perbandingan dari pertama kita melihat kinerjanya beberapa bulan belakangan, kemudian kita juga membandingkan dengan IHSG. Di sini saya mendapat catatan bahwa Sukor Invest Equity Fund memang belakangan ini kinerjanya tidak begitu baik. Namun apabila jangkanya lebih panjang, teman-teman bisa melihat performanya lebih baik. Catatan tambahan ya teman-teman ya, teman-teman bisa lihat lagi di samping sini muncul lagi ya kan ya, untuk bibit saya. Teman-teman lihat yang namanya AUM-nya. Di sini yang menarik saya adalah ketika nilainya 1 bulan itu menurun, AUM-nya malahan mengalami kenaikan. Berarti orang malahan beli ya reksadana ini. Ini untuk 1 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya sudah plus 20% atau naik sekitaran 500 miliar. Bagaimana dengan year to date-nya? Yaps, dia masih naik kurang lebih 0,79 T. Di sini teman-teman juga harus menjadi sisi perbandingan. Ketika dia turun ya, 3 bulan dan 1 bulannya, malahan terjadi kenaikan pada pembelian reksadana ini. Nah, saya rasa belum cukup sampai di sana ya teman-teman ya, karena saya penasaran kenapa. Yung kan tadi nanya Sukor Invest Equity Fund, saya sendiri juga ada Sukor Invest Maxi Fund. Bagaimana kalau kita bandingin kinerja kakak beradik ini? Oke, kita langsung saja bandingin reksadananya. Yang pertama Sukor Invest Equity Fund, habis itu kita masukin lagi saham, kita cari kakak adiknya di sini, mana dia? Sukor Invest Syariah Equity Fund, saham juga ya teman-teman ya, dan masukin lagi satu lagi
yaitu reksadana sahamnya yang saya beli ini loh, Sukor Invest Maxi Fund. Scroll agak bawah, di mana kamu? Iya, di sini dia. Oke, untuk garis biru itu adalah Sukor Invest Equity Fund, hijau adalah Sukor Invest Syariah Equity Fund, dan yang ungu adalah Sukor Invest Maxi Fund. Teman-teman bisa lihat juga kinerja Sukor Invest Equity Fund untuk belakangan ini memang lebih tinggi ya teman-teman ya, ketimbang dari kedua adik-adiknya. Lah yuk, kenapa dulu belinya Maxi Fund? Mungkin dulu waktu ini awal-awal tahun ini loh, ketika kinerjanya si Maxi Fund lebih baik, tapi nggak apa-apalah teman-teman, kakak beradik bedanya juga tipis-tipis amat. Dari sini data ini juga bisa dilihat bahwa untuk returnnya, katakanlah 1 tahunnya, kita juga bisa lihat 3 tahun, bagaimana dengan 3 bulannya. Ya teman-teman, di sini kita bisa lihat NAV-nya 3 bulan perkembangannya memang yang warna biru agak turun, sedangkan yang syariah memang agak lebih naik. Lebih parahnya Maxi Fund punya saya tuh lebih turun lagi ya teman-teman, bisa ngecek, teman-teman lihat sendiri pergerakannya ya teman-teman ya. Untuk di bawah total return yang di bawah, teman-teman juga bisa lihat untuk Sukor Invest Equity Fund masih bagus di 14%-an, sedangkan Maxi Fund yang saya miliki hanya 10% saja katakanlah. Aumnya sendiri, Sukor Invest Equity Fund ini gede banget, 2,94 T. Dan sedangkan untuk Sukor Invest Maxi Fund yang saya miliki hanyalah 200 miliar. Ini menjadi saya deg-degan, kayaknya kok bukan Hyung itu yang pindah ya, kayaknya saya yang kepengen pindah ya. Nah teman-teman, jadi barusan merupakan hasil review singkat saya bandingin kinerjanya per bulan, kemudian kita bandingin juga dengan IHSG dan bandingin dengan kakak beradik mereka. Di sini Hyung, coba Anda simpulkan bagaimana keputusannya, apakah akan tetap DCA atau pindah ke produk lainnya. Kalau saya pribadi ya, ini nggak maksa ya, tapi opini saya, tentu dong saya nge-review semua dari awal, masa saya nggak memunculkan kesimpulan saya sendiri. Kalau saya pribadi, saya akan lebih tetap untuk DCA karena alasan pertama benar, saya Sukor family lover ya. Kedua, saya lihat kinerjanya masih baik, memang belakangan untuk pasar saham yang kita lihat sekilas itu bergerak sideways atau tidak begitu bagus ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi saya harap review singkat ini dapat menjawab rasa penasaran, misteri terpecahkan, dan semoga bermanfaat dan membantu teman kita itu. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, jangan malu untuk langsung drop komen di bawah. Dan jangan lupa untuk tinggalkan like dan share video ini ke teman-teman lainnya. Nah teman-teman, kalau teman-teman belum investasi reksadana seperti yang kita bahas di video ini, dan teman-teman sudah mau investasi, langsung saja download aplikasi bibitnya di Play Store maupun App Store. Dan jangan lupa seperti di awal video, ini loh kode referral ya teman-teman, biar dapat cashback 25.000. Dan teman-teman yang masih ingin mempelajari lebih dalam mengenai reksadana, teman-teman boleh nonton video yang ada di sini. Oke teman-teman. Dan apa teman-teman ingin melihat sepak terjang saya di hari-hari berikutnya, di video-video berikutnya, teman-teman mungkin harus subscribe saya di sini.